Oke, boleh dong ditanggapi Pak Herman Hairon, berkali-kali Bang Mardhani mengatakan bahwa koalisi perubahan ini unik untuk antitesa dari koalisi perubahan ini antitesa dari status quo saat ini. Ini kan juga semacam apa ya dari Demokrat ini maksudnya bagaimana? Tidak akan mengkritik pemerintahan sekarang atau mengkhianati koalisi atau bagaimana? Demokrat kan selama ini juga mengkritik secara konstruktif, artinya tidak hantam kromo lah ya. Misalkan persoalan keadilan, persoalan ekonomi rakyat, ya tetap artinya bahwa komunikasi politik kan dijalin dalam rangka tadi membangun kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Tetapi pada sisi lain bahwa Demokrat sebagai bagian dari aspirasi rakyat, bagian dari penyambung lidah rakyat, ya tentu juga harus menyuarakan persoalan-persoalan dengan kerakyatan. Nah, apalagi Demokrat lahir sebagai anak kandung reformasi, ya harus menunjukkan bahwa kualitas reformasinya di dalam mengelola partai ini. Oleh karenanya kan selama ini kan Mas Ahaye sangat kritis dan saya kira konstruktif lah. Pasca pertemuan, ya, akan tetap sama kah? Ya kan ini persoalan momentum saja. Ya, kalau melihat dari semua reaksi teman-teman sebetulnya tetap bahwa menyuarakan aspirasi ini ya menjadi karakter Demokrat gitu ya, sebagai partai yang di luar pemerintahan. Persoalan misalkan mengkritik masalah hutang negara, ya kita kritik biasa saja. Atau mengkritik terhadap program-program pro rakyat, ya kita kritik gitu. Karena memang ini ada kebutuhan rakyat yang harus disalurkan oleh Partai Demokrat. Dan ya tentu ini juga tidak kemudian seolah-olah menyinggung kepada PDIP, kemudian akan mengganggu hubungan. Saya kira konteksnya tidak di situ. Konteksnya adalah Demokrat menyuarakan aspirasi dan harapan rakyat. Nah, bagaimana kemudian menjawabnya juga Pak Nusirwan? Karena ada sempat anggapan bahwa pertemuan ini untuk melunakkan partai dalam koalisi perubahan yang dikatakan melawan status quo saat ini. Melunakkan AHYK, Pak Nusirwan bagaimana? Ya, itu tentu masing-masing partai itu sudah memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Mohon maaf, mungkin juga kalau dari versi yang disampaikan oleh Bung Mardhani itu demikianlah posisi politiknya. Posisi politik yang seperti apa? Ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa kita akan menempatkan pada posisi yang itu tadi perubahan ya. Bahasa Bang Mardhani ya bahasa mudahnya begitu, yang merupakan pembeda dengan apa yang dilakukan saat ini, dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Kalau saya tidak salah menangkap maksudnya, dan itu eksplisit disampaikan oleh Bung Mardhani. Jadi itu dari tinjauan politik, saya tidak melihat bahwa itu merupakan pemikiran kerjasama politik ketiga rekan-rekan partai tersebut ya. Tapi saya masih membatasi ini yang diucapkan oleh Bung Mardhani begitu. Jadi apakah itu juga demikian dengan sikap yang diungkap oleh Partai Demokrat dan PKS dan satunya Nasdem, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa ini yang kami dengarkan, publik dengarkan apa yang disampaikan Bung Mardhani. Nah, maka saya ulang kembali, masing-masing tentu memiliki perhitungan-perhitungan politik sendiri-sendiri. Perhitungan politik itu bisa perhitungan politik bersama, tapi juga ada perhitungan politik masing-masing partai politik. Yaitu hak toh, kita tidak bisa melarang gitu. Nah, maka dalam konteks tersebut kembali kepada dinamika yang akan terjadi sampai proses kelak keputusan yang akan datang, ya tidak ada salahnya untuk tetap melakukan komunikasi politik dan dialog. Jadi karena sebelah saya ini ada yang mulia Bang Herman, kalau misalnya nanti ekspektasinya, ini mohon maaf, kalau misalnya ekspektasi dari
Partai Demokrat mungkin nggak nyampe di koalisi atau kerjasama yang bertiga, tidak usah khawatir. Nanti bisa bersama-sama dengan bersama-sama dengan PDI Perjuangan gitu. Nah, soal ekspektasinya apa nanti bisa dibahas lebih lanjut. Akhirnya saya nangkep apa yang sudah dikatakan oleh Pak Nusirwan di sini. Ini soal ekspektasi. Bang Mardhani boleh ditanggapi. Wajar kan? Kalau misalnya Demokrat merasa bahwa di koalisi perubahan meskipun bergabung bukan dengan alasan pragmatis, tapi ekspektasi Demokrat di sini nggak terpenuhi, wajar-wajar saja. PDIP siap untuk mengajak bekerja sama. Bagaimana ini PKS? Kami yakin Demokrat adalah kawan yang luar biasa. Pilihan Demokrat membangun koalisi perubahan untuk persatuan bukan pilihan yang didasari kepentingan pragmatisme dan transaksional, tapi kepentingan ingin membangun bangsa. Jadi, monggo bertemu dengan siapapun dan kami tetap yakin Nasdem, Demokrat, PKS, insya Allah kian kokoh mendukung koalisi perubahan untuk persatuan. Oke, nanti sesaat lagi Mas Umam boleh saya minta analisisnya. Kira-kira Demokrat ini akan kuat iman tidak ya, mengingat ada ekspektasi di atas, ada godaan PDIP, tapi juga harus setia dong dengan koalisi perubahan. Bukan menggoda. Bukan menggoda ya. Mulai gelitikin sedikit lah ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, Mas Umam boleh dikomentari dong berdasarkan pernyataan dari Pak Nusirwan, ini menarik kita bahas. Kalaulah Demokrat ekspektasinya tidak terjawab di koalisi perubahan, bisa juga kemudian bergabung bersama PDIP. Apa sih ekspektasi yang kita baca dari Demokrat, cawapres ke AHY, atau mungkin posisi menteri, atau bagaimana? Ya, Mbak Caca, saya pikir yang disampaikan oleh Pak Nus tadi sangat terbuka ya, bahwa kemudian ternyata proposal politik yang dibuka dalam proses pertemuan antara Mbak Puan dan juga Mas AHY adalah proses ruang negosiasi yang kemudian jika misalnya upaya untuk membangun koalisi di koalisi perubahan dengan posisi cawapres kemudian masih belum memungkinkan atau belum jelas, maka kemudian PDIP yang selama ini dikenal sebagai rival atau bahkan sebagai partner yang cukup kritis justru membuka ruang yang sangat terbuka. Dan tentu ini akan menjadi godaan yang cukup serius. Tetapi ingat, di saat yang sama ini juga meningkatkan bargaining position dari Partai Demokrat sendiri. Nah, oleh karena itu tadi terkait dengan konteks impact dari pertemuan ini, apakah kemudian Demokrat akan justru mengayun posisinya, tidak lagi bersikap kritis, tentu Demokrat harus berpikir secara cermat. Karena bagaimanapun juga elektabilitas yang meningkat secara eksponensial di bawah kepemimpinan AHY praktis selama 2 tahun terakhir sebenarnya dihasilkan oleh proses pemikiran dan juga positioning yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru memberikan ruang yang terbuka bagi Demokrat. Nah, kalau misal kemudian sekarang di tahun politik dibuka ruang negosiasi, dibuka ruang kompromi, maka kemudian itu harus dihitung secara cermat. Tetapi ingat bahwa dalam konteks politik intinya adalah power sharing. Yang tadi disampaikan oleh Pak Nus adalah power sharing. Kalau misal kemudian ada kemungkinan untuk bergabung, why not? Tetapi saya berkeyakinan Demokrat akan mengambil posisi yang paling menguntungkan dengan positioning dalam konteks politik, baik di Pileg maupun di Pilpres 2024 mendatang. Ya, oke. Pak Herman boleh dijawab dong, sebenarnya posisi AHY sebagai cawapres ditujukan untuk koalisi perubahan sudah final kah? Atau mungkin jangan-jangan bisa juga keluar dari koalisi kalau ditawarin posisi menteri, masih ada mungkin terjadi, bagaimana Pak Herman? Ya kan di dalam piagam kerjasama koalisi sudah dituliskan dan ditandatangani bersama ya oleh 3 partai bahwa urusan cawapres diserahkan kepada Mas Anies Baswedan. Oleh karenanya itu sudah menjadi urusan mutlaknya Mas Anies dan Mas AHY berulang kali menyampaikan bahwa tetap kita ini melakukan komunikasi politik, berkolaborasi dalam hal-hal tertentu, tapi sampai hari ini masih tetap menjaga etika politik masing-masing dari koalisi, masing-masing dari partai, sehingga juga tidak mengganggu, pada sisi lain tidak mengganggu kedaulatan partai masing-masing, tapi pada sisi lain juga tetap kita masih komitmen terhadap koalisi. Nah, oleh karenanya
etika politik ini memang menjadi batas ya sampai hari ini ya. Dan tentu kita akan melihat bagaimana perjalanannya ke depan. Karena saya kira kalau tadi Pak Nursiwan, Pak Mardani menyampaikan hal-hal yang kelihatannya bertabrakan, saya kira pada sisi lain kita juga serba mungkin saja dalam dunia politik gitu ya. Tetapi paling tidak saya katakan bahwa etika politik sampai saat ini tetap menjadi komitmen bersama, baik etika politik di PDI Perjuangan maupun etika politik di Partai Demokrat dalam rangka tetap menjaga keutuhan koalisi perubahan, tetapi juga menjaga komunikasi politik yang baik dengan PDI Perjuangan. Saya kira ini memang tidak mudah ya untuk menyimpulkan situasi seperti ini, tapi paling tidak sampai hari ini komitmen itulah yang tetap dibangun oleh Partai Demokrat. Masih di Koalisi Perubahan, Pak Nursiwan, belum ada yang bisa kita simpulkan. Apakah perlu juga Bu Mega turun gunung ketemu Pak SBY, langsung kesimpulannya Demokrat merapat ke PDIP? Bagaimana Pak Nursiwan? Ya, sudah diawali dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY, ya kita lihat perkembangan selanjutnya. Ini lampu merah, lampu hijau nih ya. Bang Mardani, boleh dong ditanggapi kalau misalnya tiba-tiba pertemuan ke depan antara Pak SBY dan juga Ibu Mega ini bisa mengatakan atau bisa kita katakan, oh semakin kencang ini merapat. Gimana kemudian koalisi perubahan? Bagaimana juga kemudian nasib PKS? Tanpa Demokrat susah juga ya Pak Anies lolos PT. Bagaimana Bang Mardani? Lagi-lagi seperti Kang Hero sampaikan bahwa tiap partai punya kebijakan masing-masing dan kita sangat menghargai teman-teman Demokrat yang selama ini sangat komit, sangat istiqomah, dan kami tetap yakin walaupun Pak SBY bertemu Bu Megawati, Mas AHY, tetap karena ada kesamaan jalan, ada kesamaan pikiran, ada kesamaan keinginan membangun negeri. Nasdem, Demokrat, PKS tetap kokoh dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Oke, Mas Umam, seyakin PKS atau seyakin Bang Mardani tidak kalau SBY ketemu dengan Megawati, koalisi perubahan masih ada Demokrat di dalamnya atau juga tidak? Mas Umam, singkat saja. Ya, kalau Pak SBY bertemu dengan Bu Mega, saya pikir ini akan menciptakan satu kekuatan bukan hanya koalisi dan juga rekonsiliasi, tapi sebuah mesin politik yang sangat optimal, yang sangat prima. Tetapi saya berkeyakinan situasi ini justru akan membuat teman-teman di internal koalisi perubahan, terutama dari PKS dan juga Nasdem, untuk berpikir ulang dalam proses negosiasi dengan Demokrat. Oleh karena itu, saya mencermati betul besar kemungkinan pasca pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas AHY, maka kemudian proses negosiasi itu menjadi cukup intens. Sehingga kalau misal kemudian meletakkan nama Mas AHY menjadi cawapres terkuat bagi Mas Anies, saya pikir itu menjadi sebuah pilihan yang cukup rasional secara politik per hari ini. Nah, oleh karena itu, dinamika ini akan terus berkembang, tetapi saya sangat menunggu betul proposal tadi kemudian di follow up oleh pertemuan Pak SBY dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Baik, mungkin kita tunggu nanti apakah benar-benar terjadi pertemuan antara SBY dan juga Megawati, mungkin menjawab keraguan-keraguan saat ini, gantung raket lah kita istilahnya seperti itu. Bapak-bapak terima kasih, Pak Herman, Pak Nursiwan, Bang Mardani, Mas Umam, saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.